Siang. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah yang ada pada kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Uizuma Sofina. Kemudian ada Mbak Budi Astuti, lalu ada Mbak Farhan Nisa, ada Mbak Nuratul Alamda, ada Mbak Hayu Nisa, ada Mbak Astira Tani, ada Mbak Tri Wahyunisi, dan ada satu teman kita yang tidak dapat hadir pada hari ini karena ada sesuatu. Ke rumah sakit, yaitu Mbak Nurhaliza. Baik, langsung saja untuk silakan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Mbak Farhan Nisa. Ya, di sini saya dari suku Jawa ada beberapa petuah yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Jadume, artinya jangan berbuat sewenang-wenang. Di sini kita sebagai manusia itu sesungguhnya hidup saling berdampingan, artinya kita harus menghargai hak orang lain. Kemudian tapa selira atau bahasa Jawanya topo seliro, memahami perasaan orang lain. Wani tombo, berani menanggung resiko. Mendem jeruk mikul dur, generasi muda harus melupakan kesalahan generasi tua dan menjunjung harkat martabat orang tua. Baik, selanjutnya saya akan membacakan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah suku Bima. Yang pertama, Karawi Kaburju, yang bermakna gotong royong dan musyawarah. Yang kedua, Mbolo Radampa, yang bermakna yang benar menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Kemudian Suus Sawaus ya Sawale, bagaimanapun beratnya tugas yang diemban harus dijalankan dengan sabar dan tabah, pantang untuk lari dari tanggung jawab. Selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah dari Banjar. Kadakaya mama lumbuh balalu padat, yaitu suatu usaha tidak serta-merta memperoleh keuntungan, melainkan memerlukan waktu atau proses yang ditempuh dengan kesungguhan dan kesabaran. Yang kedua yaitu wajah sampai kabuting, artinya usaha sampai akhir, dimana apabila kita berusaha untuk mencapai sesuatu itu harus berusaha sampai akhir. Kenapa? Karena agar kita mencapai tujuan yang diinginkan dan tujuan tersebut dapat terwujud. Selanjutnya saya serahkan ke Astira. Di sini saya akan bacakan tokoh dari Sulawesi, di mana mempunyai 3 prinsip dalam atau yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sipakainge atau saling menghargai, sipakatau saling memanusiakan manusia dalam kondisi apapun, sipakalebih saling menghargai satu sama lain. Oke, baik, saya akan sedikit memaparkan tentang yang dimaksud dari suku Jawa ini adalah berdasarkan nilai budaya yang disampaikan tadi itu lebih mengedepankan atau lebih menekankan kepada sikap hormat atau saling menghormati. Oke, untuk dari Bima sendiri, seperti yang tadi dipaparkan, ini lebih menekankan kepada gotong royong, musyawarah, dan sikap pantang menyerah. Selanjutnya. Baik, kemudian di situ juga ada suku Sulawesi. Nah, di suku Sulawesi sendiri seperti yang sudah dibahas di kelompok sebelumnya, kebetulan nilai luhur yang kami ambil sama. Jadi suku Sulawesi ini juga menekankan pada sikap saling memanusiakan manusia.
Kemudian ada suku Banjar. Jadi kalau di suku Banjar itu mengajarkan atau lebih menekankan pada ketika kita ingin mencapai sebuah keberhasilan, kita harus melewati suatu proses tertentu. Sehingga apa yang sudah kita harus lakukan, kita harus selesaikan sampai dengan tuntas. Selanjutnya akan diberikan pemaparan lebih jelasnya oleh Mbak Tri. Nah, jadi dari penjabaran yang telah kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap nilai luhur budaya dapat kita temukan dalam kearifan lokal dan budaya di setiap daerah. Salah satunya kearifan bahasa, dengan memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam pembelajaran melalui penguatan karakter yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, baik. Selanjutnya lagi, kenapa kami mengambil nilai-nilai leluhur dari berbagai suku yang kebetulan di kelompok kami ada suku Jawa, Bima, Sulawesi, dan Banjar. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu hampir sama. Kemudian kalau kita kaitkan juga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diterapkan di dalam kurikulum Merdeka, saat ini Bapak Ibu guru itu di sekolah diminta untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi beberapa nilai luhur ini telah tercermin dan akan tercerminkan oleh Bapak Ibu ketika menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6 elemen. Yang pertama berhak kuliah, kemudian berkebinekaan global, lalu mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sebelum sesi tanya jawab dibuka, jadi ada disclaimer sedikit yang belum saya paparkan tadi. Dari kelompok kami ini lebih mengacu kepada semboyan pendidikan. Ya, jadi maka dari itu dari tadi kami memaparkan itu lebih ke petua-petua yang ada dari berbagai daerah. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi atau ada yang mungkin ingin memberi masukan, boleh? Pertanyaan saya itu tentang studi kasusnya. Mungkin teman-teman pernah mengajar atau pernah rasa mengajar di sekolah-sekolah formal. Studi kasus yang teman-teman bisa jabarkan ke kami tentang nilai budaya yang ada di situ, kemudian penjelasannya sama Ki Hajar Dewantara, apakah sudah teraktualisasikan walaupun teman-teman tidak sadar bahwa itu profil pendidikan pelajar pelajar Pancasila. Seperti itu, cuma sebatas itu saja sih studi kasus. Kasih contoh Dan gitu ya? ya, dan saya juga tidak akan bisa tanggapi karena itu dari pendapat teman-teman. Terima kasih. Contoh kan? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara rival. Tadi kan studi kasus apa yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran ya di kelas ya. Iya. Nah, kalau dari ini kita lihat bersama-sama, misalnya di suku Bima itu ada gotong royong. Nah, kalau di dalam gotong royong kita kaitkan kembali kepada suku Jawa, saling hormat menghormati. Kalau kita sedang melaksanakan gotong royong dimanapun berada, tentunya tidak memungkiri bahwa orang-orang yang bergotong royong itu berasal dari rentan usia yang sama. Oleh karena itu tentunya kita harus saling hormat menghormati dalam kegiatan tersebut. Kemudian dikaitkan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Jadi penerapan pada gotong royong ini sendiri masuk dalam poin keempat profil pelajar Pancasila dan juga merupakan salah satu penerapan dari sila kedua Pancasila. Itu saja. Mungkin yang lain Bagaimana? Saudara Rivaldi?